Alhamdulillah, wa innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sebagai karunia sekaligus amanah yang harus kita jaga dengan baik. Meskipun sesungguhnya manusia tergolong dengan sebutan kelompok hamba Allah yang kurang cerdas karena menerima amanah, karena amanah sebelumnya sudah ditawarkan kepada makhluk lain termasuk gunung, mereka menolaknya dan manusia menerima amanah yang ditawarkan, dan saat itu kita mendapatkan julukan sebagai hamba yang bodoh, yang kurang cerdas. Oleh karena itu para jemaah sekalian, pastikan bahwa nikmat yang telah banyak kita terima, bahwa nikmat yang paling mulia adalah nikmat iman dan Islam. Dan alhamdulillah, dengan iman Islam yang kita miliki, kita banyak diajarkan tentang bagaimana etika kita menjalani kehidupan yang di dalamnya syarat dengan amanah yang Allah titipkan kepada kita. Ada satu amanah yang Nabi mengingatkan kepada kita, bahwa kita tidak boleh meminta, apalagi punya keinginan nafsu yang begitu tinggi sehingga merebut, menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan amanah itu. Di antara amanah yang diingatkan Nabi adalah tentang amanah pangkat dan jabatan. Nabi SAW mengingatkan dalam satu hadis kepada kita semua, suatu ketika ada sahabat bernama Abdurrahman ibn Samurah, diingatkan kepada Nabi, oleh Nabi kepada Abdurrahman ibn Samurah, ya Abdurrahman ibn Samurah, la tas'alil imarah. Wahai Abdurrahman ibn Samurah, janganlah kamu meminta jabatan. Karena Nabi menjelaskan bahwa jabatan apabila kita dapatkan dengan cara yang tidak kita minta, Karena mungkin yang memberikan amanah jabatan ada memandang kita ada orang yang mampu,
memiliki keahlian untuk bisa menjalankan amanah jabatan itu. Kalau kita dapatkan sekali lagi tidak dengan cara meminta, maka Nabi mengatakan, niscaya nanti Allah akan membantu kita saat ada kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Itu disampaikan kepada sahabat Abdurrahman ibn Samurah. Jangan kau minta jabatan. Kalau jabatan yang dari hasil kau meminta, kau nafsu, kau menginginkan, maka suatu ketika kau mendapatkan kesulitan untuk menjalankan amanah jabatan itu, Allah tidak akan memberikan pertolongan, jalan keluar dari kesulitan-kesulitan yang kau hadapi. Tapi sebaliknya, kalau amanah jabatan yang kau dapatkan dengan cara yang kau tidak meminta, karena dipandang bahwa kau mampu menjalankan amanah jabatan itu, maka niscaya manakala ada kesulitan-kesulitan, Allah akan membantu memberikan jalan keluar, menolong untuk memberikan jalan keluar dari kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Itu potongan hadis yang disampaikan Nabi kepada sahabat Abdurrahman ibn Samurah. Demikian Islam mengajarkan etika kita menjalani hidup yang singkat ini, yang di dalamnya akan dihadapkan bermacam-macam godaan, rintangan, termasuk tantangan, iming-iming pangkat dan jabatan. Begitu Nabi mengatakan demikian, tentu memiliki pemahaman arti yang sangat luas, berlaku bagi setiap kita dalam kehidupan. Nyatanya sudah 1400 lebih yang siram Nabi menyampaikan ini. Hari ini ada bukti-bukti yang harus kita kembali kepada hadis ini, agar kita selalu hati-hati dalam menghadapi cobaan, iming-iming pangkat dan jabatan. Artinya Nabi diberikan oleh Allah pelajaran, sampaikan kepada umat manusia, agar dalam hidup yang singkat ini kita harus cerdas. Bagaimana kalau toh kita mendapatkan satu kedudukan, satu pangkat jabatan, tentu kita dapatkan bukan dengan cara kita nafsu menginginkan, apalagi sampai menghalalkan segala macam cara. Hari ini pemandangan yang kita lihat secara vulgar dipertontonkan, betapa manusia umat Nabi Muhammad yang mengerti tentang sejarah bagaimana kita dilarang minta pangkat jabatan, tapi di akhir zaman orang berlomba-lomba menginginkan pangkat jabatan, sampai kadang-kala menghalalkan segala macam cara. Bahkan kadang-kala yang tidak masuk akal, terjadi perebutan pangkat jabatan di wilayah-wilayah yang notabene suci, yang orang tidak menyangka bahwa itu akan diperebutkan. Satu contoh yang dapat kita baca, ada peristiwa orang berebut untuk menjadi ketua masjid misalnya. Di mana-mana banyak kejadian ketua masjid, sampai diperebutkan. Bagaimana orang menginginkan jadi ketua, menginginkan pangkat ketua dalam kepengurusan masjid, padahal kita sudah diajarkan tidak boleh kita meminta pangkat jabatan, karena kita sudah mendapatkan satu julukan, kita orang yang dolim, kita orang yang kurang cerdas, khawatir tidak mampu menjalankan amanah pangkat jabatan yang kita dapatkan. Tapi hari ini sudah terlihat begitu luar biasa, apalagi dalam pemerintahan. Bagaimana kasus pilkada yang mencontoh tentang perjalanan kasus pilkades yang saling rendah, pemilihan kepala desa dengan keinginan yang luar biasa, menghalalkan segala macam cara, pakai mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk ukuran orang kampung. Menjadi kepala desa harus mengeluarkan 1 miliar bahkan lebih untuk mendapatkan kedudukan ketua kepala desa. Betapa tidak masuk akal, kita bayangkan berapa cadangan, katakanlah aset daripada desa
untuk dijadikan jaminan memberikan balasan kepada kepala desa tidak akan cukup. Bengkok yang ada tidak akan cukup kalau dibandingkan dengan apa yang dikeluarkan 1-2 miliar untuk jadi kepala desa. Bengkoknya kalau dijual nggak sampai nilainya sampai situ. Ini keinginan yang luar biasa membuat kita semakin cemas. Kita sudah mendengar bahwa untuk menjadi seorang calon legislatif saja, menjadi anggota legislatif miliaran, 10 miliar bahkan lebih. Sehingga hari ini kita dipertontonkan orang berduyun-duyun memperebutkan amanah yang sesungguhnya pangkat jabatan sungguh diajarkan oleh Nabi, jangan kau minta. Kalau kau tidak minta kemudian kau dapatkan amanah jabatan, suatu ketika Allah akan tolong dari kesulitan-kesulitan kita. Tapi kita sudah kadung berlomba-lomba memperebutkan dengan cara bahkan menghalalkan segala macam cara. Hari ini kita dipertontonkan bagaimana anggota kabinet yang begitu luar biasa. Semua berawal dari keinginan meminta dengan cara mengkhianati teman dan kawan agar bisa mendapatkan kedudukan pangkat jabatan kabinet, termasuk presiden sendiri dengan cara bagaimana untuk menjadi presiden. Inilah yang jadi PR kita. Oleh karena itu para jemaah sekalian, sebagai umat Islam yang diberikan kearifan dan kebijaksanaan, bagaimana sikap kita? Tentu tidak ada jalan lain. Hari ini kita hanya bisa mendoakan. Doakan mereka agar Allah ampuni kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan. Harapannya apabila Allah mengampuni dosa kesalahan mereka, mungkin kesalahan memperebutkan pangkat jabatan dengan cara yang menghalalkan bermacam cara. Kalau sudah diampuni Allah, baru mudah-mudahan nanti Allah akan bisa menolong. Tanpa ampunan Allah, Allah tidak ridho dengan apa yang mereka miliki, maka sulit akan bisa menjalankan amanah itu dengan baik. Sulit akan bisa menjalankan kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi oleh mereka. Sementara kalau bicara teori tentang cara-cara, program, visi dan misi, semua orang dengan kepandaian hari ini, sarjana sudah luar biasa, profesor di Indonesia seperti jamur yang tumbuh di musim hujan. Orang pintar di mana-mana, tapi kepandaian, kepintarannya itu mampukah membawa dia cerdas dalam melihat suatu persoalan? Ini yang jadi masalah. Kalau cuma hanya modal pintar saja tanpa ada kedisiplinan ilmu, ketundukan, kerendahan hati, menjalankan ketundukan, menjalankan apa yang diamanahkan oleh Allah dalam ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah, mampukah kita bisa menjalankan itu semua? Visi dan misi yang dibuat akankah bisa terjalan dengan baik? Kalau hanya cuman modal kecerdasan, tidak akan cukup, saudara sekalian. Adab yang diajarkan Nabi, jangan meminta pangkat jabatan. Adab di atas segala-galanya. Orang berilmu tinggi adabnya rendah, dianggap sudah kurang baik. Al-adab waqul ulum. Adab, etika di atas ilmu-ilmu yang dimiliki oleh kita semua. Inilah para jamaah sekalian. Sehingga dalam hadis Nabi mengatakan, kalau sudah orang memperebutkan pangkat jabatan, pasti pangkat amanah jabatan itu akan mengalir kepada mereka yang belum tentu ahli menjalankannya, belum tentu mampu melakukan dengan keilmuannya. Sehingga dalam hadis Nabi menggambarkan, idza du'iatil amanah fantadirus sa'ah. Kata Nabi, apabila amanah itu sudah hilang, lenyap, tunggu saat kehancuran. Sahabat bertanya, kaifa idu'atuha ya Rasulullah? Bagaimana amanah itu bisa hilang, bisa lenyap? Nabi mengatakan, idza usnidal amru ila ghairi ahliha, ila ghairi ahlihi fantadir sa'ah. Kata Nabi, apabila amanah diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, orang yang tidak memiliki kemampuannya, karena hanya punya keinginan sampai merampas untuk mendapatkan pangkat jabatan amanah itu, tidak punya kemampuan. Kata Nabi, kalau itu terjadi, pantadir sa'ah, tunggu kehancuran akan tiba. Inilah yang sama kita khawatirkan hari ini. Di satu sisi kita bersyukur dapat presiden baru, di
Di satu sisi kita bersyukur dapat kabinet baru. Di satu sisi kita bersyukur dapat anggota legislatif baru. Tapi di sisi lain kita dicemaskan dengan persoalan karena mereka meraih itu belum tentu sesuai dengan etika yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karenanya kita doakan, kalau ada kesalahan mereka, kita doakan agar Allah mengampuni dosa dan kesalahan mereka, agar nanti kalau sudah dapat ampunan Allah, mereka akan dibimbing manakala ada kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Itulah para jamaah sekalian, karena amanah adalah sesuatu yang hak, satu kebenaran yang harus dijalankan. Imam Manawi menyebutkan, kullu haqqin lazimaka adauhu wa hibduhu. Yang namanya amanah itu setiap yang hak, setiap kebenaran yang harus kamu jalankan, kamu jaga dengan baik, kamu lakukan amanah itu dengan baik, itulah yang namanya amanah. Sehingga kita semua bangsa Indonesia yang kita mengerti akan bagaimana pentingnya amanah harus kita jaga, kita punya kewajiban yang sama. Kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni orang-orang yang hari ini mungkin memperebutkan pangkat jabatan. Mudah-mudahan dengan ampunan Allah mereka akan dimudahkan urusannya menjalankan visi dan misi yang mereka bikin, mereka buat untuk kemaslahatan kita semua. Mudah-mudahan kita doakan Allah akan terus memberikan kebenaran tetap berada di kalangan orang-orang yang baik menegakkannya, karena kebenaran pasti tidak akan bisa dikalahkan oleh kedoliman. Musuh kita hanya satu, kita memusuhi bentuk kedoliman. Waskidud zalimin bid zalimin, biarkan orang dolim sama orang dolim mereka berkelahi, mereka saling menyalahkan sesama mereka. Kita minta kepada Allah agar kita selamat dari kedoliman-kedoliman yang ada di muka bumi. Karena memang kita hidup sementara, kita hanya berharap agar kita selamat dari hal-hal yang dolim. Meskipun mendolimi diri sendiri tentu akan berakibat tidak baik untuk diri kita. Baginda ayahanda Adam alaihissalam berbuat dolim untuk dirinya dan keluarganya, tapi penyesalannya seumur-umur beliau senantiasa minta kepada Allah agar diampuni kedoliman yang mereka lakukan. Kalau tidak dapat ampunan Allah, maka dia pasti akan mendapatkan kerugian-kerugian. Mudah-mudahan ini jadi renungan kita semua. Tentu berlanjut daripada amanah-amanah yang tadi saya sebutkan, akan merebak bagaimana amanah-amanah berupa pimpinan di skala RW, skala RT. Silakan kalau kita punya keinginan, tapi jangan meminta. Tunjukkan bahwa kita mampu, sehingga orang lain nanti akan memilih kita. Insya Allah kita akan bisa menjalankan apa yang kita rencanakan. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil mannan wa biqalihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداء الدين إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر أكبر. أقم الصلاة.